alhamdulillah sangat bermanfaat, di mana beliau tadi menyampaikan bahwasanya sekarang itu kita berada di dunia yang teknologi sangat meningkat dan kita harus mengikuti hal-hal tersebut. Maju lagi. Hidup Anies. Presiden penyelamat bangsa. Awas. Putar. Awas. Ada pendirian terjemput. Buka. Buka jalan. Dan sekali lagi mohon kerjasama semua. Ya, dan Bapak Ibu, karena ini adalah kuliah pakar, sekali lagi mohon kerjasama semua. Mungkin ada simbol-simbol Bapak Ibu tabek dunia dan program pasca sarjana. Sampai Bapak Ibu masanya tadi kita akan dulu istirahat sejenak. Bapak Profesor Rektor sendiri dia temani profesor senior kita menikah bersamaan. Ini 1954. Ini tahun lahirnya 1954. Sehingga pada saat acara berlangsung tidak ada satupun yang berdiri. Ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan SEMPP PhD di tempat acara kuliah pakar program pasca sarjana UMI, dan mohon hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Mohon tolong bangun karena kita bagaimana kesempatan untuk belajar bisa dirasakan oleh lebih banyak lagi anak-anak Indonesia. Karena kalau kesempatan itu tidak dibuka, Bapak Ibu sekalian, ketimpangan yang kita saksikan hari ini akan membesar. Apa ketimpangannya? Yang makro dulu, ketimpangan antara kota desa. Yang kedua, ketimpangan antara Jakarta sekitarnya dengan luar Jakarta dan sekitarnya. Ketimpangan antara Jawa dan luar
Jawa. Ketimpangan antara yang terdidik dan tidak terdidik. Ketimpangan antara yang berpunya dan tidak berpunya. Ketimpangan ini semua, terus kalian kalau boleh ditarik akarnya, salah satunya adalah dari ketimpangan dalam akses pendidikan. Pendidikan berkualitas, kalau kita lihat di Indonesia ada sebarannya. Jakarta dan sekitarnya, Jakarta, Jawa Barat itu lebih dari 800 universitas di sini. Kemudian Bandung sekitarnya, Surabaya, Malang sekitarnya, Makassar dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, itulah sentra-sentra. Mereka yang di bawah selalu tertinggal terus. Sudah gitu tertinggal juga secara. Kemarin kami hanya bisa lakukan di Jakarta, karena wilayah gubernur cuma di Jakarta. Tidak bisa mengerjakan di luar itu. Tapi minimal sekalian. Ya. Karena itu pesannya Pak, keadilan sosial. Keadilan sosial. Wih, tapi dimarahin saya. Oh ibu, teman-teman yang datang ke saya ini pendukung sendiri. Kumpul di ruangan saya. Bapak, Pak Anies, kami mati-matian dukung Bapak. Kami mati-matian kemarin membela Pak Anies untuk pilkada. Sekarang Pak Anies bikin aturan yang anak saya tidak bisa masuk ke sekolah ini. Terus saya bilang, bukan tidak bisa masuk. Bukankah Bapak Ibu menugaskan saya untuk menghadirkan keadilan? Yang saya kerjakan adalah membuat kesetaraan masyarakat. Dan mohon juga dibedakan antara infrastruktur pendidikan dengan yang sekarang dibikin orang yang sekarang berkuasa. Itu yang satu. Yang kedua, sebelum rejim ini berkuasa, mohon maaf saya ini kali ini ya, saya tidak pernah mendengar ada cerita tentang intoleransi di Indonesia. Dan orang yang seperti Bapak kemana-mana itu masih selalu ada kesan itu. Tapi yang lain tidak. Mengapa Indonesia begini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Kandidat Dr. Habibur Rahman. Saya mahasiswa program studi Magister Teknik Mesin Universitas Muslim Indonesia. Program studi Teknik Mesin, Desi. Pak, yang mau saya tanyakan, saya ini berasal dari suatu desa kecil di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Saya kalau boleh sedikit bercerita, jadi di kampung saya Pak, kalau tadi Bapak ceritakan ketimpangan yang terjadi di Jakarta saja masih terjadi hal seperti itu, apalagi di kampung saya. Di kampung saya itu Pak, kalau kita kuliah ke luar kota, kita bisa disebut kuliah kalau jurusannya itu pendidikan dan tenaga kesehatan. Jadi kalau kuliah teknik, kuliah yang lain itu dianggap tidak berkuliah. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, iya betul, itu satu tradisi yang terjadi di sana Pak. Jadi kita kalau dianggap kerja pun kalau bukan PS itu nggak kerja sebutnya di sana gitu. Jadi menurut Bapak kaitannya dengan pendidikan, dengan dunia pendidikan Pak, bagaimana kita bisa menceritakan peluang yang besar selain dunia yang dikenal oleh orang-orang di daerah saya tadi, pendidikan dan kesehatan, bagaimana cara kita memberikan dan bisa memberitahukan bahwa peluang di luar dari Wakatobi itu sebenarnya banyak dan luas gitu. Terima kasih Bapak. Iya, baik, ada dua pembicara, Prof. Anies yang pertama tadi Habibur Rahman masih program doktor ilmu. Kampung sana disebut pendidikan kalau bidangnya kesehatan dan pendidikan di sekolah. Saya jadi ingat teman kuliah saya dulu Pak. Teman kuliah saya itu dari kaki gunung di Jawa Tengah. Suatu ketika saya ke rumahnya, rumahnya itu ujungnya kendaraan umum, itu baru bisa naik pakai angkutan bak terbuka yang adanya ke atas cuma sehari sekali. Jadi kami naik angkutan terbuka sampai ke atas, sampai ke tempat dia. Nah, waktu sampai ke sana, orang-orang tanya begini, Mas Anies mondok di Gajah Mada juga? Saya bilang mondok di Gajah Mada. Saya bilang iya saja. Rupanya orang sekampungnya taunya dia berangkat ke pondok pesantren Gajah Mada.
Karena di sana itu yang disebut kuliah itu kalau berangkat ke pondok pesantren itulah sekolah. Kalau ke universitas, nggak ada yang tahu sih universitas apa. Dia namanya pondok pesantren. Dan dia lakukan udah lebih baik dia katakan pondok pesantren Gajah Mada daripada menjelaskan rumit-rumit. Pertanyaannya, infrastruktur ini, Bapak Ibu, tidak bisa hanya sebagian. Ketika kita berbicara tentang infrastruktur, itu harus merata, sesuai dengan kebutuhan. Dan membangun itu bukan dengan selera pemimpin, membangun itu dengan kebutuhan senyatanya di masyarakat. Itu pendekatan. Dan kami mencoba, Pak, saya beri contoh tadi pendidikan. Kalau mengandalkan kepada kerepotan politik, lebih baik gak usah dilakukan tuh reform pendidikan yang kita kerjakan di Jakarta, Pak. Ongkosnya mahal, Pak. Ongkos politiknya mahal. Kenapa? Karena diprotesnya oleh orang-orang yang bersama kita. Dan kita harus menjelaskan argumennya. Ketika orang tua dari mereka itu tidak bisa anaknya masuk sekolah yang diharapkan, itu dalam itu, Pak. Tapi kita sampaikan untuk keadilan. Jadi maksud saya, ambil keputusan berdasarkan kebutuhan. Lalu soal Bapak Ibu, kalau boleh saya sampaikan terkait tema toleransi, intoleransi. Kita dorong tema keadilan, Pak. Bukan tema sekedar toleransi. Kalau kita menghadirkan keadilan, maka di situ ada toleransi. Pasti. Dan dari keadilan muncul perasaan persatuan, muncul perasaan kebersamaan. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Kalau Bapak Ibu boleh ada contohnya, saya pengen lihat Bapak Ibu. Persatuan dalam ketimpangan, persatuan dalam ketidakadilan. Saya pengen lihat itu. Kalau ada contohnya, tidak ada. Yang namanya persatuan, saling menghormati, saling menghargai, itu pondasinya adalah rasa keadilan. Rasa keadilan. Begitu rasa keadilan itu terganggu, maka munculnya bermacam-macam. Nah, kita harus ikhtiarkan secara serius itu dengan rasa keadilan. Yang kedua, para pemegang mikrofon yang kedengaran suaranya kemana-mana, itu harus menjaga komunikasinya untuk bisa mengelola perbedaan sehingga dia tidak mengarah kepada friksi, konflik, apalagi perpecahan. Harus pegang. Ada 4 level, Pak. Tadi satu nih. Kemudian muncul ada perbedaan, itu namanya polarisasi. Dari polarisasi kalau dibiarkan menjadi friksi. Kalau friksi dibiarkan dia menjadi konflik. Kalau konflik dibiarkan dia menjadi perpecahan. Jadi ada fasenya. Satu, polarisasi, friksi, konflik, pecah. Nah, kita juga jangan cepat-cepat ada polarisasi bilang pecah. Bukan, ini polarisasi. Kita juga jangan setiap kali ada polarisasi mau terjadi perpecahan. Tidak, terjadi polarisasi. Dan kalau polarisasi dibiarkan jadi friksi, konflik, baru pecah. Nah, saya ingin usul pada kita di akademik ini, jangan dipendekkan, Pak, antara polarisasi dengan pecah. Karena sesungguhnya jaraknya itu panjang. Dari polarisasi jadi friksi, jadi konflik, jadi pecah. Nah, kami melihat tugas pemimpin adalah menjaga bagaimana polarisasi itu menjadi sehat. Saya ulang nih, polarisasi itu tidak masalah, tapi harus menjadi sehat. Coba bayangkan, ada kampus Uni, ada kampus lain di sini, bukan? Kan itu polarisasi, bukan? Tapi menjadi suasana yang sehat, bukan menjadi negatif. Lawan debat, kita kalau ada lawan debat pusing, jangan. Lawan debat itu teman berpikir, itulah sahabat kita yang sesungguhnya. Jadi jangan khawatir. Main sepak bola sendirian kurang seru, Pak. Coba aja Bapak, kalau tadi malam Brazil lawan Brazil, nggak menarik, Pak. Ya Brazil lawan Kroasia, walaupun Brazil sayang kalah. Saya termasuk yang berduka kalah tadi malam. Tapi pertandingan itu dua. Nah, di situ terjadi polarisasi. Orang yang biasanya bersama-sama mendadak masuk dengan seragam berbeda. Itu polarisasi. Dikelola, dia tidak menjadi friksi. Tapi polarisasi itu normal, biasa terjadi. Hanya pemimpin harus mengendalikan. Nah, yang sering terjadi selama ini adalah dibiarkan itu, sehingga dia menjadi liar,
dia menjadi tak terarah, dia menjadi sesuatu yang tanpa ada batas. Kehebatan bangsa Indonesia dibandingkan bangsa lain selama ini adalah kemampuan mengetahui ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak boleh diteruskan. Kalau ambang batas itu dilewati, pecah, rusak. Keluarga paling gampang, suami istri ada perbedaan, oh suami dan istri tahu persis kata-kata apa yang tidak boleh keluar. Semarah apapun, kata-kata apa yang tidak boleh keluar, betul tidak? Kalau sampai kata itu keluar, sakitnya bisa panjang. Kakak adik berbeda pandangan, sama terjadi. Tapi kakak dan adik saling tahu ada kata-kata kalimat yang tidak boleh keluar. Kalau itu keluar, rusak. Nah, batas ini harus dibuat oleh pemimpin. Dan pemimpin harus punya contoh. Jangan pemimpin justru mencontohkan untuk berkonflik berseteru, ya repot. Tidak boleh. Justru kita harus mempersatukan. Kebetulan saya di Jakarta cukup banyak dapat itu, Pak. Rame-rame itu, Pak. Tapi saya selalu sampaikan, tidak perlu ditanggapi. Karena kata-kata dijawab dengan kata-kata tidak ada artinya. Biarkan pernyataan-pernyataan itu dijawab dengan kenyataan-kenyataan. Karena kenyataan-kenyataan itu jauh lebih solid, efektif. Dan kalau kita jaga itu, maka suasana menjadi tenang terus. Di Jakarta, saya usul, Bapak-Bapak boleh Google, boleh nanti, atau enggak saya kirimkan nanti Pak Asar. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nanyang Technological University. Bertanya begini, apakah di Jakarta terjadi polarisasi atau terjadi kohesivitas? Oke. Dan temuan dan riset itu dengan sampel 12.000 orang di Jakarta, yang terjadi di Jakarta adalah kohesivitas sosial, bukan polarisasi. Dan pendamping ya, dan mohon ya, setelah itu pimpinan fakultas dan ketua lembaga, dan setelah itu mohon berkenan Kaprodi dalam lingkup program pasca sarjana beserta dari hasil penelitian tadi sangat menginspirasi, memberikan wawasan yang cukup besar untuk dunia pendidikan. Begitupun dalam proses pengembangan dunia pendidikan di Indonesia itu masih banyak yang perlu diperbaharui dan ditingkatkan lagi ke depannya. Sangat bermanfaat ya tadi. Oh, sangat bermanfaat, luar biasa. yang pertama ini adalah Mas siapa namanya? Muhammad Sarkasi Asis Dari mahasiswa UMI pasca sarjana UMI. Bapak Ibu anggota senat yang hadir dan Alhamdulillah sangat bermanfaat, di mana beliau tadi menyampaikan bahwasanya sekarang itu kita berada di dunia yang teknologi sangat meningkat dan kita harus mengikuti hal-hal tersebut. Dan mohon setelah itu para Enak banget dan sangat bermanfaat untuk kita para mahasiswa dan mahasiswi pasca sarjana Universitas beliau berada bersama kita di UMI. dengan kasih apa namanya? Atas nama Elis Nawati. Oke, makasih. Diberi kelancaran, kemudahan dalam seluruh aktivitas. Tabeki mohon. Ya, selanjutnya kira untuk foto dengan beliau Bapak Ibu. Apa materi apa yang pas disampaikan tadi yang mengena di mahasiswa? Bapak Ibu bisa bersilaturahmi tentang apa? dengan Bapak Haji Anis Baswedan. Pendidikan. Wakilnya Bagus ya? silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Dengan kasih apa kan namanya? Amelia. Silakan bergabung. Ya, wakilnya itu untuk mendampingi. Mohon berkenan. Kami juga mahasiswa itu 2,5% zakat diperuntukkan kepada atau jadi beasiswa bagi mahasiswa seluruh Indonesia, dan ini juga adalah salah satu kerjasama UMI dengan Medcom ID. Silakan Pak. Dan mohon bersiap setelah ini para pimpinan fakultas yang hadir, ketua lembaga yang mewakili bersiap Pak. Mohon untuk tetap menjaga keamanan, tetap tertib. Iya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa sekira tadi beliau sudah menjelaskan bagaimana pendidikan adalah eskalator sosial ekonomi masyarakat Indonesia, dan juga pendidikan adalah kunci peningkatan kualitas manusia. Dan penyerahan cerita dan juga kepada kedua penanya. Setelah dekan kamu kalian. Ya, silakan Ki menyelesaikan. Mohon bagian keamanan kita menjaga. Dan juga Ibu Dr. Haja Mulyumianti Nur, silakan Ki, Kepala Lab Mik. Bapak Ibu silakan Ki, dari LP2I juga silakan. Mohon Bapak Ibu tetap menjaga kenyamanan beliau. Ya, Bapak Ibu tabeki. Mohon Pak Muhammad bisa mengawal beliau, Pak Muhammad Syafi'i.
pasca sarjana. Demikian, wallahu wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asdir 3 menyumbangkan lagu. Pak, dalam kuliah umum tadi kan banyak menekankan soal transformasi pendidikan. Apa sih Pak pesan utamanya Pak? Pertama, saya bersyukur sekali bisa kembali ke kualitas yang baik, maka itu menjadi pembuka pintu untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik kepada generasi sebelumnya. Jadi tadi saya sampaikan pentingnya kita memberikan kesempatan itu pada seluruh wilayah Indonesia. Makassar adalah salah satu contoh di mana pendidikan sebagai skala rujukan. Di banyak tempat lain ada hasilkan pendidikan yang terkait dengan transformasi terus serius di dalam menghasilkan pribadi-pribadi pembelajar, orang-orang yang memiliki kemauan untuk belajar, kemauan untuk terus-menerus to learn and to unlearn, sehingga bisa mengikuti perubahan zaman yang terjadi, dan kapasitas itulah yang dibutuhkan dan itu yang harus diperlihatkan. Gitu ya? Oke, sudah. Ajar. Permisi, sudah apa? Masuk. Aman.